Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Oh, Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya Karena kan dia menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Nah, satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak di 4 gospel itu? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Muslim. Benar. Nah, lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong. Yesus itu Muslim atau beragama Islam. Ini sesungguhnya ada 3 hal yang dapat dikatakan konslet berpikir. Jadi secara metodologis itu keliru. Pertama, mengaburkan antara aspek normativitas dan historisitas agama. Kalau dikatakan Yesus itu Muslim dalam pengertian dia tunduk berserah kepada Tuhan, itu kan sifatnya normatif. Sementara kalau agama Islam itu kan sejarah. Munculnya abad ke-7 Masehi. Sebenarnya Yesus hidup di abad pertama. Dan itu tidak mungkin kan. Jadi misalnya segini, bukan sekedar Yesus, tapi nabi-nabi itu dianggap semuanya beragama Islam. Gampang saja, simpel. Apakah di zaman Abraham ada satu prasasti saja bahwa ada agama namanya Islam? Tidak ada. Padahal waktu itu undang-undang yang ditemukan sejaman dengan Abraham saja ada. Misalnya Leviticus Targum. Sebelum Musa ada undang-undang Hammurabi. Tidak ada nama agama namanya Islam. Sementara kalau kita baca sejarah misalnya, eksistensi agama Hindu yang muncul misalnya 1000 tahun sebelum Masehi, itu ada buktinya. Pada kuburan Darius Agung yang terkenal dalam Alkitab itu di Behistun di Iran, itu ditemukan sebuah prasasti di kubur Darius Agung yang menyebut kata Hindu atau Hidu Saka Hauma Warga Saka, yang artinya kaum Saka di tanah Hindu dan kaum Saka di tanah rantau. Artinya ada agama Hindu itu kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ada agama Buddha misalnya pada prasasti Asoka yang dikeluarkan oleh seorang raja namanya Dewam Priyadarsin. Dikatakan 20 tahun dia telah dilantik jadi raja, lalu dia mengunjungi tempat di mana Siddhartha Gautama dilahirkan. Lalu di situ ada kata Buddha. Hida Bude Yate Sakyamuniti. Di sanalah Buddha Sang Sakyamuni dilahirkan. Jadi clear. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa Yesus itu agama Islam, itu mengaburkan antara historisitas dan aspek normativitas sejarah. Jadi ini kacau sekali. Yang kedua, mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Jadi pikirannya kalau di dalam Islam itu ada ungkapan misalnya Inna dina indalahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam, berarti nabi-nabi yang dianggap Islam tadi seharusnya menamakan agamanya Islam. Itu nggak cocok. Karena Judaisme, nama Judaisme sendiri itu muncul kira-kira abad ke-3 sebelum Masehi, pada masa dinasti Hasmonaim. Karena Judaisme, Yehudut, diperlawankan dengan Helenisme ketika terjadi Helenisasi atau Yunanisasi kebudayaan Ibrani. Namun nama Israel itu sudah muncul pada prasasti Mener Petah 1 tahun 1205 sebelum Masehi. Di sana ada kata-kata Yasir Elfikat Ben Perafet. Israel sudah binasa, keturunannya tidak ada lagi, karena itu setelah Exodus. Jadi itu klaimnya orang Mesir bahwa Israel sudah binasa karena sudah tidak ada lagi di tanah Mesir. Ini kan historis. Padahal mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Dan itu sudah kira-kira zaman Yosua, karena zaman Musa kan jadi sebelum itu. Nah ini misalnya, atau mungkin malah pada zaman hakim-hakim. Jadi kembali ke soal Nabi Isa agamanya Islam atau Muslim, itu lucu ya, karena begini. Ada seorang penafsir Quran, ini saya kira tidak akan menyinggung agama lain. Saya cuma menunjukkan betapa kacaunya antara sejarah dengan norma-norma agama. Dia menulis tafsir, judulnya Tafsir Al-Qurtubi. Itu dikatakan begini, jadi saya menghormati aja, tapi kita perlu cross check historisnya karena kekristenan yang dituduh kan. Jadi mula-mula Nabi Isa itu agamanya Islam. 81 tahun setelah diangkatnya ke langit Nabi Isa, itu nama agamanya masih Islam. Baru setelah itu karena pemalsuan yang dilakukan Paulus, itu baru ada nama Kristen. Nah, kira-kira tapi kita bisa cross check tuh, misalnya gini. 81 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa itu, Yesus ya, itu kira-kira berapa kan? Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi plus 81 sekitar 114 Masehi. Nah, 114 itu sudah ada Birkat Haminim. Birkat Haminim itu adalah ketika orang Yahudi melakukan pertemuan atau semacam muktamar lah di kota Yamni atau Yapni dekat Tel Aviv. Itu kan sesama Yahudi itu saling menyalahkan. Ya, orang Yahudi itu ada orang Saduki, di mata Farisi keliru,
orang Parisi di mata Saduki keliru. Lalu ada orang Eseni, ketambahan lagi satu, yaitu Kristen, yang disebut Nosrim. Lalu para rabi Parisi ini mengadakan pertemuan yang mengutuk Saduki, mengutuk Eseni, dan mengutuk Nosrim atau Nasrani. Itu disebutkan dalam Birkat Haminim, itu berkat untuk orang-orang sesat kira-kira. WH Nosrim, WH Minim, orang-orang Nasrani, pengikut Yesus, orang Nazaret, dan orang-orang sesat yang lain. Kiriga, semoga binasa. Ya, kiriga yufedu yimhu min sefer hakayim, kiranya mereka binasa dan namanya terhapus dari kitab kehidupan. Itu tahun 90 Masehi. Lalu ada penulis misalnya Cornelius Tacitus, itu sejaman dengan Josephus. Dia menulis di dalam karyanya itu kira-kira tahun 90 atau 95, dia mengatakan Christianos, ada kata Kristen di sini, yaitu orang-orang Kristen, apelapat auctor nominis Eus Kristus, yang nama Kristen itu diambil dari Yesus. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jadi clear.